datang ke pasar, cel nih ulun bawa dulu lah beres salitar nih, beres unus benang baik nih kena isok buhurupan. Aneh kalau inilah ketentuan agama. Kan ada kerugian, kan ada sekong rela aja, kan ada urusan rela-relaan, pokoknya menyalahi aturan agama. Karena jelas isok subuh ulun antarkan balas buhurupannya unus juga sama padahal riba. Iya riba riba ini jagung, apalagi buah-buahan, samuan termasuk kayak itu juga. Nah tapi bila sesama barang riba tapi jenisnya beda, satu korma satu beras. Nah misalnya seikong beras seikong korma, ini ke depan seikong menjulungi beras unus sekarong, nah seikong menjulungi korma 3 karung, ada apa? Padahal sama-sama barang riba. Kenapa? Karena jenisnya beda, jenisnya beda. Satu beras jenisnya, yang satu korma. Ini belajarilah ke anak-anak pesantren, belajarin. Ya pian ya sekadar anu lah, pokoknya tahu dulu ya kalau. Nah makanya contohnya nyaman-nyaman aja nih, nyaman-nyaman aja. Amas, membawa amas ke pasar. Nah oh abahnya terkejar dalam sudah ketinggalan zaman. Nah amasnya 15 gram. Ada pang semalam di jalan di Martapura melihat galang bina bungas bener. Oh limited apa edition kan, yang sekali aja keluar modelnya. Nah bawa nah borok pian 10 gram amas lawas sidin yang dijual tadi galang juga amas hanyar tapi 5 gram aja riba. Langsung berdosa saat itu juga dicatat malaikat sama menggawi zina 33 kali. Makanya aku rela aja, bukan urusan rela. Barang ini barang ribawi ngarana nanti larang Nabi lah. Nah jadi mau hendak kayak apa ya? Nah ulun ajar itu kayak apa? Mau hendak caranya ada dijual, pian jual aja. Kalau pian lawas itu jadi akan duit di toko itu juga ada apa? Nah ambil duitnya, itu pian tukari, tapi jangan sampai emas dengan emas, sebab bila emas sama emas harus sama. Nah tapi kalau satu perak satu emas, nah ini ke depan ada sama karena jenisnya beda. Nah ini buat pondok aja lo ngajarin aja peneng. Lah nggak apa-apa nih, kita sedikit-sedikit aja gambarannya nih supaya tahu. Nah itu namanya riba nasiah. Nah kalau ada lebih sesama jenisnya itu barangnya namanya barang ribawi tadi disebut namanya riba fadl, ada berlebih. Uyah termasuk juga berupa uyah, seikong uyah nang kasar tuh apa segan uyah wadi tuh. Seikong membawa uyah nang lembut tuh sebungkus. Nah nang seikong tadi 2 bungkus, tapi yang biji-biji lah termasuk juga bumbu-bumbu dapur. Nah biarnya jadi sepertinya apa tak banyak nih duit
duit. Nah, kepang sudah minjam duit 1 juta, memulihkan berapa? 1.200.000 misalnya. Aku rela aja jawabnya. Makanya syaratnya jangan nama minjam ini jangan menyarati. Nah, supaya jadi boleh itu nama minjam ini jangan menyarati karena kena memulihkan sekian. Nah, tapi amun nama minjam ini berdiam beja, ini itu nama minjam memulihkan berlebih. Nah, ini disuruh oleh agama. Paham lah? Ini ada orang meminjami lawan kita 1 juta, ini kan ada bapandir ini bawa jadi. Nah, yang baik itu kita bulikakan 1.500.000 kita mau minjam nih, ada riba. Nah, ini nanti disebut Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang bagus ketika membulikakan membayar hutang, artinya labihi ke apa. Tapi kadada dari yang meminjam itu menyarati kedada. Nah, ini intinya di situ. Padahal melebihi juga, tapi melebihinya ini berdasarkan keinginan orang yang minjam. Dan berapa jumlahnya masalah ini aja, bisa 1.100.000, bisa 1.050.000, paham lah. Nah, tapi nama minjam ini kadang menyarati. Nah, ini riba apa namanya? Riba qarad, riba dalam pinjam meminjam. Nah, aku pinjami kamu 1 juta, tapi urutakan dulu awak. Ini riba, jadinya riba. Kullu qardin yajurru manfaatan lil muqrid. Jadi setiap kita meminjami kemudian kita mengambil manfaat kita seorang menghendaki, nah jadi riba. Nah, apa minjam kamu 1 juta tapi kantor pagar rumahku dicetakan menyarati gitu, jadinya riba. Padahal lain duitnya bertambah. Nah, cuma ada manfaat yang disarati oleh orang yang meminjami. Nah, inilah ribanya. Nah, jadi hati-hati makan ribanya, hati-hati. Nah, jadi ujar Nabi, karena sampai masanya orang badataan menggawi praktek riba. Amun kada tegawi juga kacipratan atau terkena debu riba. Nah, kira-kira sudah sampai lah zaman ini. Kira-kira sampai kada? Hah? Nah, terang-terangan orang. Nah, itu ancaman apa? Ancaman dari Nabi, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contohnya juga sudah. Daging itu jualan, coba daging nih 30 kilo dihurupakan atau 100 kilo dihurupakan lawan daging kambing. Nah, daging kambingnya tadi sudah bertata-tata. Nah, datang ke tukang orang beternak kambing, nak merupakan lawan kambing nang hidup, jadinya apa? Riba. Nah, jadi memang belajar tentang masalah riba ini pengetahuannya mesti apa? Mesti berkali-kali. Nah, ini ulun hanya apa? Keterangan singkat saja. Nah, itu contoh-contoh praktek riba yang terjadi di masyarakat kita. Yang paling banyak ini tadi namanya riba qarad. Duit. Nah, tapi kalau barang-barang selain barang riba, pecah belah, pian
kita berhurupan nasroh, jika merupi lawan nasroh 3 buting. Jangan 3 100 buting, Bapak. Karena nih pecah belah lain barang riba. Kain nih jual, kain ada papa juga. Nah, nanti jualan kain nih. Nah, kain pun sa meter. Aku naik mau horopi lawan kain ikam sabulungan tuh jangan sabulungan, sagudang lah. Apa dijolong di horobangan cuma rugi. Misalnya baju ada papa atau barang-barang bangunan. Nah, nih ulun ada bisi paku kalsiput nah, seember nah. Akun kapian bahwa lawan lawan paku ulin sakarong. Jangan sakarong setrak, Bapak. Burukan seekor seember, seekor setrak cuma rugi karena ini lain barang riba. Nah, jadi barang riba itu ditentukanlah yang paling hati-hati apa? Makungan, emas, perak, makanan-makanan pokok, bumbu-bumbu dapur. Nah, ini yang hati-hati. Buah-buahan termasuk juga. Nah, menang salahin. Jadi barang-barang yang bisa menyebabkan kita tergawi riba tadi sudah ditetapkan. Lah, nah selain itu kata papa sandal biar dibawarukan sandal seikong bawarupi sandal sepasang dan seikong menjulung setrak ada papa bawarukan sandal ada jadi masalah. Sandal itu lain barang riba. Nah sebagian nah lalu ulama lah urusan duit ini nanti kebagi 2. Ada yang memandangkan duit itu adalah barang riba karena emas sama dengan duit sama dengan emas. Nah ada juga yang memandangkan duit itu lain termasuk apa? Barang riba. Ya kita kadang memungkiri ada pendapat ulama lah. Cuma kebanyakan ulama memandangkan duit itu termasuk barang ribawi. Nah, datang pian membawa duit burung-burung. Berapa penting duit burung? 900.000 atau 1 juta. Jadi jar orangnya ulun koropi pakai duit hanya. Nah, riba. Tapi jika kami mengeropi 900 saja. Kita membawa duit buruk berapa sejuta. Riba. Kalau kita mengatakan bahwa duit itu termasuk barang riba. Paham benar? Biar membawa duit buruk sejuta. Kan duit kalau duit ini kita anggap barang riba mengikuti pendapat memandangkan barang riba, berarti harus sama. Bila 1 juta buruknya berapa? 1 juta juga. Nah ini kadang kita membawa duit sejuta. Nah ini menghoropi duit hanya, tapi ininya berapa? 900. Ada kurang ada kurang riba. Sobek-sobek ada urusan. Nah lalu kayak caranya supaya jangan riba dilajari sudah oleh ulama. Lah berapa? Tadi berapa? 900. Nah berarti 1 juta. Nah jadi sidin kita suruh juga menjomblong lawan kita sejuta. Nah sama-sama 1 juta hanya kita keluarkan duit di situ-situ juga makalan itu kadang memang ini caranya. Lalu kita kan 1 juta menjolong yang buruk sidinnya hanya tolong biar 1 juta juga aja jangan jorok ada bunga bang dia penjepian dia kamu napon lah. Iba itu ambil dari 1 juta ini jolong sidin hanya tadi kita jolong lawan sidin. Nah nih ulun mau upah hipian upah mau merupakan di BI mantri. Paham gak Bella? Nah ini bila kita nambah orang hanya berarti gitu itu kepandar lah. Maunya kami di sini. Ada kawan supaya aman nih. Nah, kurang banyak antri di sini kalau bulan juga lapor mana juga orang 1.000.
Dia mangai nah. Ini mangai oleh 2000 menabung setahun. Seminggu 2000, seminggu 2000. Itu jadi lama benar hitungnya baik kita baru pada lapor mata atau nah 100 mana sini itu sudah hanya 100 mana. Nah sudah sama-sama dan ini nah aman dan ini hanya kita ambil. Nah duit sini nah 10.000 ya kan beda 100.000 10.000 lah. Nah beda sejuta kan 100.000 biasa tuh. Nah amun pian wani dan akut lah. Nah di pasar ada aja no membawanya duit ajar ketulisan. Jadi kita menjulungi duit 100.000 itu bukan dari barang tadi diurupakan karena berkurang berlebih ada, tapi kita menyapa upah pian kalau sudah sampai sih upah pian antri DPI sini kayak kata apa mau antri sejam 2 jam ya loh duit mau merupakan nah ya Allah supaya aman. Jadi semuaan ada solusinya, semua ada. Nah, kayak Amas tadi, kayak Badras, semua ada. Dilajari kitanya aja lagi. Apa yang Allah. Sama jual beli pupuk tapi tidak tahu lah, nah jual beli menukar pupuk tak. Nah, itu kan boleh dalam mazhab Syafi'i jual beli barang najis. Rumah biar kayak gerobak sini mau keliling ya lah. Nah ada boleh dalam mazhab Syafi'i jual beli apa barang najis ini mohon maaf lah darah itu juga sekantongan berapa 300 ada boleh. Nah tapi ulama sudah melajari solusinya. Jadi bila pian menukar pupuk itu dari apa? Kotoran najis kada kotoran itu najis kalau nah kada boleh lah dalam mazhab Syafi'i jual beli barang najis kada boleh. Nah apa cara makalannya maka banyak mana bisi kambang di rumah sudah tagawi guru ajar. Jadi naman berapa sekarang 10.000. Jadi lain jual beli mana nih 10.000 mau upahi pian mengumpulkan nih lain jual beli mau upahi sidin mengumpulkan apa bisa jiwa kayak itu atau kayaknya jar ulama man ulun tukari karungnya menukari karungnya aja dalamnya minta lojo ya Allah kada kawain masalah ini apik lah bila nambah apik bila kada nambah apik kayak sudah gawe ya dia yang biasa tukari pokok tadi. Nah tapi bila apik kayak itu caranya satu nah ulun mau pahipian ulun kita kada jual beli kada ulun mau pahipian nih nah pian mau pulakan tanah pupuk nih karungnya ulun minta atau dibalik ulun menukari karung 10.000 isinya minta bingung sidin terdiam napa kami jadi aja mana pokoknya dia tinggal ini aja. Nah kalau donor darahnya, kalau darah itu sama. Nah, jadi kita jangan menukari apa? Menukari darahnya, menukari plastik, menukari 1.000 plastik. Nah, menukari plastiknya, larangnya plastiknya 1.000. Ayo aja supaya selamat aja. Karena ada syarat kita menjual itu, kada boleh untung 100% sampai 5.000% boleh dia jadinya. Dilajarinya tadi. Nah, ini supaya aman. Darahnya minta darahnya minta. Ini 300 apa nih? Nah, ini menukari plastiknya. Nah ini solusi dari
ulama. Bila kita hendak apik lah, bila hendak apik. Jadi taubat dari riba itu ya, kalau kita misalnya sudah berusaha minjam 100 juta dari duit riba, nah maka ujar ulama kita bayari 100 juta tadi, riba itu 100 juta itu tadi waktu didagangkan berujung ada. Ini misalnya kita dapat duit riba, artinya kita minjam 100 juta membelikan berapa? 120 juta misalnya. Nah lalu kita hendak bertobat, ujar ulama sudah lunas tadi, kalau sudah lunas 120 juta kita julok. Nah kita menobati yang 100 juta kita dapat tadi, tuh 100 juta waktu didagangkan berujung ada. Misalnya bojongnya berapa? Salawi juta. Tuh salawi juta disedekahkan. Sedekahkan ke fasilitas umum. Nah, jadi biar sembahyang, biar ulama nangis di hadapan Ka'bah, tapi belum dibulikakan. Kemudian kalau kayak berdagang tadi hujungannya belum ada diterima obatnya, jadi bulik mati membawa dosa riba. Nah jadi kalau kita 100 juta sudah didagangkan, cara tobatnya ingatakan nih berapa hujungannya kira-kira sudah. Nah hujungan dari 100 juta dari riba dari, nah itu paham nggak benar? Nah itu dihitung-hitung kalkulasi dapat ya, anggaplah aku sudah 2 tahun nih dari duit riba ini tadi. Nah itu disedekahkan kemana? Ke fasilitas umum, ke madrasah, orang membangun lah, atau masjid, ya non fasilitas umum. Nah panjang dalam pembicaranya, cuma kita batasi sampai di situ. Mudah-mudahan yang sekadar ini bermanfaat, menjadi renungan bagi kita. Nah masih tergawi praktek riba, tapi terpaksa ada keluar lagi dari dunia riba. Yang minimal ada apa? Keinginan hati ingin keluar, tapi masih kada kawak, macam-macam lah alasannya. Nah, dalam hati baranglah, artinya kita pas meninggal bertamun Allah Ta'ala, ditakuni malaikat mungkar nakir, sudah ada jiwa ulun berusaha, cuma nah sampai karena alasan masing-masing lah, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkawas sama sekali kita putus aman. Mudah-mudahan bermanfaat.